Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam nadhifan. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pertemuan kita kali ini membahas sebuah tema kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian adalah dua kata kunci yang penting. Satu sama lain tidak boleh kita remehkan. Keduanya harus kita tegakkan dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi hidup yang sempurna. Pemirsa rahimakumullah, kebersihan diistilahkan dengan nadhafah, sedangkan kesucian diistilahkan dengan taharah. Kita sudah tahu dan insya Allah sudah paham semua bahwa Islam ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebersihan, concern dengan persoalan kebersihan. Kita sudah hafal jargon-jargon, misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. An-nadhafatu asasus sihhah, kebersihan itu pangkal kesehatan. Sudah tahu, dan ini bagus kita jadikan sebagai tagline dalam kehidupan kita. Kita tahu pula bahwa pemerintah di dalam membenteng penyebaran virus corona ini menggunakan satu kata kunci: hadapilah wabah virus corona dengan kebersihan. Pemirsa rahimakumullah, jadi dengan demikian paslah kiranya kalau kita ini menegakkan kembali, concern kembali kepada soal kebersihan. Yuk kita bersama menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita, agar mensukseskan program pemerintah, akan membuat bahagia untuk semuanya. Sambil kita bersabar berdoa kepada Allah agar bagaimana virus corona ini bisa segera hengkang dari bangsa kita, negeri kita, dari dunia ini. Kalau Allah memang menghendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Semuanya bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan virus penyakit corona ini. Bersih kita, cuci tangan setiap hari atau setiap saat kita dari menyentuh apapun, kita suci dengan sabun. Kita pakai masker supaya sistem pernafasan kita menjadi bersih dari kemungkinan terinfeksi oleh virus itu. Kemudian kita juga jaga jarak sosial yang seimbang sesuai dengan protokol kesehatan. Semuanya ini adalah bermanfaat bagi kita, dan itu diperintah oleh agama. Walaupun diperintah melalui lesan, melalui karya-karya tulisan polisi yang dipampang di semua penjuru sekitaran jalan, bersihlah, bersihlah, hiduplah bersihlah. Itu adalah perintah agama. Kalau kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan karena Allah, itu menjalankan ajaran agama, ajaran Allah, berpahala besar. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita menuju pada taharah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga kebersihan zahir. Kita harus menjaga kebersihan batin. Istilahnya taharatul batin, taharatul qalbi. Kebersihan batin istilahnya taharah. Allah suka kepada orang-orang yang suka membuat dirinya bersih dan suci, nadhifah dan tahirah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang atau hambanya yang suka menjalankan kebersihan dan kesucian. Pemirsa rahimakumullah, kebersihan ini menuju pada kebersihan batin atau kebersihan kalbu. Pemirsa, inti diri manusia adalah hatinya. Haqiqatul insan qalbu. Hati inilah yang menjadi pusat diri manusia. Rasulullah bersabda
Inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam diri jasmani manusia ada segumpal darah kecil. Apabila itu baik, maka baiklah sistem jasmani dan juga rohani. Tetapi jika itu buruk, maka buruklah sistem jasmani dan pribadi manusia. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah kata Rasulullah, itulah qalb. Pemirsa rahimakumullah, kata al-qalbu kalau dicari artinya secara leksikal, dia adalah jantung. Kenapa? Kita tahu bahwa jantung merupakan dinamo kehidupan manusia. Jantung adalah keluar masuknya darah yang membawa gizi kemana-mana. Kalau sistem jantung itu lemah dan buruk, ada penyakitnya, maka insya Allah jasmani kita juga terganggu kesehatannya atau sakit. Tapi kalau bagus, sehatlah jasmani kita. Pemirsa rahimakumullah, kemudian fungsi spiritual dari kalbu atau segumpal darah kecil tadi itu, fungsi spiritualnya disebut dengan kalbu. Al-qalbu haqiqatul insan. Hati itu pusat atau esensi dari manusia. Hati itu membawa sistem perangai manusia. Karena hati merupakan inti dari manusia, kalau ingin membentuk kepribadian atau perangai manusia, jagalah kesucian hati itu. Isi hati itu apa? Isi hati adalah pengetahuan yang mantap, yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan terhadap hal-hal yang nyata, yang benar, yaitu Allah. Yakin adanya Allah sebagai zat yang maha pencipta, yang maha baik, yang memerintah kebaikan, yang memberikan petunjuk atau clue kehidupan tentang kebaikan yang berupa agama. Agama itu kebaikan ilahi yang dihadapkan pada manusia. Pemirsa rahimakumullah, hati harus penuh dengan nurani iman, mantap dan yakin kepada Allah, dan iman mantap yakin melaksanakan seluruh bimbingan kehidupan yang baik sebagai agama Allah itu. Kita jaga dengan selalu zikir kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah, sadarlah kepada Allah yang maha baik dan selalu memerintahkan kebaikan dengan sesadar-sadarnya, dengan zikir yang banyak, pemirsa. Insya Allah dengan seperti itu hati kita bisa terjaga kesuciannya. Selalu ingin berbuat baik, baik kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial masyarakatan kita. Pemirsa rahimakumullah, apa hal-hal yang mengancam kesucian itu? Adalah virus rohani yang dinamakan dengan iblis, laknatullah alaih. Iblis adalah makhluk eksternal yang tercipta dari substansi api, mimbarijim min nar, dari substansi api yang karakternya buruk, mendengki, mengancam, jahat, takabur. Dia bisa masuk ke dalam sistem perangai atau kepribadian manusia melalui pori-pori, melalui peredaran darah. Kata Rasulullah, asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan akan masuk melalui peredaran darah menuju sistem otak. Di situ ada akal kita. Di situ membuat kabut-kabut kegelapan akal dan memberikan imajinasi atau pikiran-pikiran buruk, kemudian dibawa ke dalam sistem hati kita, akhirnya merusak nuraninya, mengaburkan keyakinan-keyakinan, bahkan menjadi kafir, menjadi kufur, menjadi syirik dan sebagainya, dan lalu mendorong perbuatan-perbuatan yang maksiat dan menghiasi perbuatan maksiat itu sebagai perbuatan yang baik. Itulah sistem virus iblis yang memperalat syahwat dan hawa nafsu ini untuk menjadi kendaraan masuk ke dalam sistem lingkungan hati kita, akan membuat penyakit-penyakit hati yang banyak yang kita harus menjaganya supaya kita tetap menjadi pribadi yang bersih, thaharatul qalbi. Pemirsa rahimakumullah, bersamaan dengan kita menjaga nadhafah, kebersihan zahir dari virus yang membahayakan, kita juga menjaga kesucian batin dari virus-virus spiritual yang membahayakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah
selalu memberikan kemudahan bagi hidup kita, memberi pertolongan agar kita mudah berbuat yang baik, menjaga kebersihan dan kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.